Halo penonton, jam dengan fungsi kronograf adalah salah satu tipe jam yang populer karena tampilannya yang sporty dengan beberapa sub-dial pada dial utamanya. Ditambah lagi dengan dua buah pusher yang menemani crown di bagian atas dan bawahnya. Dengan fungsi kronograf yang ribet dan lebih sulit dibuat, menjadikan jam tipe ini lebih mahal untuk diproduksi, sehingga membuatnya menjadi lebih prestis di mata penggemar jam. Terutama jam kronograf dengan tipe movement mechanical seperti Seagull 1963 ini. Di video ini gue bakal ngebahas tentang jam kronograf yang terjangkau ini, sejarahnya yang fenomenal, dan tentu saja review desain, kinerja, dan rekomendasi. Apakah sebaiknya teman-teman mengakuisisi jam ini, apa mending beli jam yang lain? Oh iya, kalau kalian suka konten review jam tangan kayak gini, make sure kalian juga tonton video-video gue yang lain setelah selesai nonton video ini ya. Tanpa berlama-lama, mari kita cekidot. Di beberapa tahun belakangan ini, jam Seagull 1963 merupakan jam yang populer di kalangan kolektor jam dengan budget apa adanya kayak gue. Jam ini cukup terjangkau untuk ukuran jam dengan fungsi kronograf dan digerakkan dengan movement mechanical alias tanpa baterai. Apalagi desainnya juga lumayan keren, dengan nuansa klasik dan ukurannya juga ramah buat lengan tusuk gigi kayak lengan gue gini. Seperti biasa, sebuah jam yang populer biasanya punya sejarah yang layak untuk diceritakan. Tak terkecuali sejarahnya jam Seagull 1963 ini. Jadi kalian bisa ambil cemilan, siapin kopi, dan tonton sejarahnya sambil senderan. Kalau males langsung skip aja ke bagian review. Tapi jangan nyesel ya kalau skip. Oke, udah siap? Dongeng kali ini ditulis berdasarkan kejadian nyata dengan bumbu-bumbu dramatisasi di sana-sini. Sekitar tahun 1960, Angkatan Udara milik China mintol sama pabrik jam Tianjin untuk dibikinin jam dengan fitur kronograf buat pilot-pilot pesawat tempurnya. Begini ceritanya. Jin, bikinin gue jam kronograf dong buat pilot-pilot gue. Hah? Enggak, lagi mager gue, Jen. Ayolah Jin, tolongin gue lah. Pilot-pilot gue minjem pesawat gue suka nggak tahu waktu. Balikinnya suka malam banget, khawatir gue. Tapi gue nggak ngerti cara bikin jam kronograf, Njir. Lah gimana dong? Aha, kita beli aja mesin jam Venus 175 bikinan Swiss. Njir, cepet amat ahanya. Iya deh, kita beli. Mau bayar pakai Oppo atau GoPay? Ini adalah spot iklan buat para brand ya. Padahal channelnya masih sepi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian dirilislah jam kronograf pertama made in China yang nantinya menjadi populer dengan sebutan Seagull 1963 dengan movement Venus 175 yang dimodifikasi dan disebut dengan movement ST1901. Di masa kini, Tianjin Watch Factory berganti nama menjadi Seagull Watch Company dan menjadi perusahaan manufaktur jam tangan mekanikal terbesar di dunia dengan memproduksi 25% dari jumlah total seluruh produksi jam tangan mekanikal di dunia. Kepopuleran jam ini membuat Seagull kembali merilis versi reissue pada tahun 2013 untuk merayakan 50 tahun dibuatnya jam ini. Setelah itu, banyak perusahaan jam kecil lain di China dan Hong Kong yang juga ikut serta memproduksi jam ini dengan lisensi dan parts dari Seagull. Sehingga banyak ditemui varian lain dari jam ini dengan beberapa perbedaan. Ya, itu tadi sejarah singkatnya. Sekarang gue mau nge-review jam yang udah gue pakai selama hampir 2 tahun ini. Dengan diameter sebesar 37,5 mm, sebenarnya jam ini termasuk jam dengan ukuran kecil. Sayangnya, ukuran panjang lugnya yang gondrong, 47 mm, membuat jam ini kelihatan agak gede kalau pas lagi dipakai. Tebakan gue sih lugnya sengaja dibikin panjang supaya kalau jam ini dipakai di lengan dengan ukuran normal, jamnya nggak gampang muter karena diameternya yang kecil. Jadi pas dipakai pilot-pilot pesawat tempur, mereka nggak bete pas mau ngecek jam, loh, kok jamnya ngilang? Sementara ketebalannya cukup tinggi di angka 13 mm, akibat penggunaan kaca dengan bentuk kubah alias dome. Kaca dengan bentuk dome ini berbahan akrilik yang mudah tergores, tapi juga gampang dipoles untuk menghilangkan gores, jadi kalian bisa woles. Varian yang pakai kaca safir juga tersedia, dengan bezel yang kelihatan lebih tebal dari versi kaca akrilik. Di balik kacanya, kita bisa lihat dialnya yang berwarna champagne alias keemasan. Dial ini ditemani dengan handsnya yang berwarna biru, marker yang berwarna emas, dan juga ikon Red Star yang menjadi ciri khas People's Liberation Army-nya China. Di bawah ikon ini terdapat tulisan 21 Yuan yang sering salah dibaca sebagai Z Yuan oleh orang-orang yang awam. Padahal 20 Yuan di sini maksudnya adalah 21 jewel dalam bahasa China. Sebagai sebuah jam kronograf, jam ini sudah pasti mempunyai beberapa sub-dial yang berfungsi sebagai penunjuk waktu tambahan ketika fungsi kronografnya diaktifkan. Di bagian bawah dari dial terdapat tulisan aksara China yang menurut orang-orang yang paham artinya adalah China, Tianjin Watch Factory.
Di bagian kanan dari bodi jam yang berbahan stainless steel ini, terdapat dua buah pusher atau tombol tekan yang mengapit crown utamanya. Jika banyak orang menganggap tampang dari jam ini cukup menarik, tidak sedikit juga yang beranggapan bagian belakang dari jam ini nggak kalah ganteng dari depannya. Di bagian belakang jam ini yang memiliki case transparan, kita bisa mengintip jeroan dari movement ST1901 yang seksi. Menarik banget ngelihat berbagai komponen mesin yang saling berinteraksi untuk menggerakkan jam, apalagi pas fungsi kronografnya dijalankan. Back case dari jam ini juga dipasarkan dalam dua varian, yaitu transparan dan solid. Kebetulan gue punya keduanya. Sebagai catatan, ketebalan dari jam ini juga sedikit bertambah pada varian dengan backcase transparan. Meski backcase dari jam ini dilengkapi dengan rubber gasket, jam ini tidak memiliki spesifikasi tahan air sama sekali. Ya, namanya juga jam pilot angkatan udara. Mungkin nggak perlu tahan air kali ya. Kalau yang tahan air itu jam buat pilot angkatan air. Salah satu hal yang membuat nuansa vintage yang sangat kental dari jam ini adalah movementnya, yaitu movement ST1901 yang bertipe manual winding, bukan tipe automatic atau self winding. Movement ini perlu diputar secara manual supaya mesinnya bekerja. Kalau mesinnya mati, ya harus diputar lagi secara manual. Jadul abis. Dengerin deh bunyi movement ini. Lumayan kenceng dan kasar, khas jam mekanikal klasik. Fungsi kronograf dari jam ini cukup standar dan gak aneh-aneh. Pencet pusher bagian atas untuk memulai dan menghentikan fungsi stopwatch. Dan pencet pusher bagian bawah untuk mereset. Subdial pada bagian kiri menunjukkan marker 60 detik. Sedangkan subdial pada bagian kanan menunjukkan marker 30 menit. Strap bawaan dari jam ini adalah strap standar bertipe NATO dengan warna hijau-hijau army gitu deh. Yang sama sekali nggak menarik dan layak untuk diganti dengan strap lain. Untungnya, jam ini cukup fleksibel dengan lebar strap ukuran 18 mm. Ketika kita menentukan pasangan hidup, tentunya kita harus bisa menerima sisi baik dan buruk dari pasangan kita. Begitu juga dengan ketika teman-teman memutuskan untuk meminang jam ini. Berikut adalah beberapa hal positif dari jam ini. Yang pertama adalah tampangnya yang ganteng-ganteng klasik. Bukan jam dengan tampilan mewah berkelas, tapi tetap enak dilihat dan menyenangkan ketika dipakai. Yang kedua adalah harganya yang lumayan terjangkau untuk sebuah jam kronograf mekanikal. Dengan harga pasaran sekitar 4,5 juta rupiah, rasanya nggak ada jam dengan spesifikasi serupa yang harganya lebih murah dari jam ini. Yang ketiga adalah populasinya yang jarang ditemui di muka umum. Hanya orang yang tahu-tahu aja yang tahu jam ini. Ya iyalah, gimana sih? Bahkan ketika gue pakai, banyak watchmaker di toko-toko jam ternama yang nanya ke gue, "Mas, kok tangannya kecil banget sih?" Lah, kok nggak nyambung? Nggak ding, nanyanya gini, "Itu jam beli di mana mas? Saya baru lihat, unik banget." Jadi ketika dipakai, jam ini lumayan bisa jadi conversation starter. Untuk kekurangannya, gue rasa perlu benar-benar diperhatikan oleh teman-teman yang kepikiran mau beli jam ini. Kekurangan yang pertama adalah finishing dari bodi jam ini, yang terkesan murahan dengan keseluruhan bodi yang dipolish, tanpa ada bagian yang diberi tekstur brush. Ya, karena jam ini adalah jam reissue yang sebisa mungkin dibuat menyerupai jam originalnya, yang dibuat pada tahun 60-an. Jadi finishingnya bisa dimaklumi kalau terlihat seadanya. Kekurangan yang kedua adalah quality control dari produksi jam ini. Gue sendiri nggak yakin versi Seagull 1963 yang gue beli ini berasal dari manufaktur yang mana. Tapi rasanya sih dari Hong Kong, mengingat banyak seller Indonesia yang mengimpor jam ini dari sana. Yang pasti gue sempat mengalami beberapa masalah dengan fungsi jam ini, di mana mesin jam ini sempat mati suri, nggak mau bekerja lagi setelah beberapa hari gue pakai. Meski sampai sekarang fungsinya normal lagi, padahal nggak gue apa-apain sebelumnya. Lalu, pada fungsi kronografnya, terkadang ketika gue start stopwatchnya, jarum detik yang seharusnya bergerak searah jarum jam, suka lompat dulu ke belakang beberapa detik sebelum lanjut jalan ke depan. Aneh. Sempat gue bawa ke beberapa watchmaker terkenal di seputaran Blok M, Jakarta Selatan, tapi nggak ada yang mampu benerin atau mau ngebongkar jam ini. Info dari salah satu watchmaker ternama di sana, jam ini sulit untuk direparasi, karena ketersediaan spare part-nya yang nyaris nggak ada. Dengan banyaknya manufaktur yang memproduksi jam ini, beberapa part dari mesin ST1901 katanya memiliki beberapa varian komponen, yang membuatnya sulit untuk diperbaiki. Jadi, kesimpulannya, kalau kalian mau membeli jam ini, pastikan tidak ada masalah ketika kalian coba pertama kali ya. Buy only if you really like this watch. Sama seperti kalian memilih pasangan. Love someone only when you're ready, not when you're lonely. Apaan sih kok jadi curhat? Subscribe dan like ya guys.